Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bung Rocky, kita mesti ngomongin ini sahabat kita ya, Bung Saidi dulu. Ini yang dalam beberapa pekan ini dia berjuang sendirian di lapangan begitu ya. Dia terjun melakukan investigasi lapangan berkaitan dengan pembangunan Pantai Indah Kapuk dan temuan-temuan yang didapati oleh Saidi itu cukup mengejutkan karena satu ada fakta bahwa ini bisa wilayahnya sangat luas, bisa lebih dari luas dari Singapura, apalagi dibandingkan dengan ibu kota negara baru, bahkan dari Jakarta pun lebih besar dari Jakarta karena itu ada di dua kabupaten ya, di Tangerang dan Serang. Dan kemudian yang juga mengkhawatirkan buat dia ini nanti akan jadi semacam wilayah yang otonomi khusus sendiri yang ini bisa menimbulkan satu kesenjangan dengan masyarakat sekitarnya dan dia khawatir ini lama-lama bisa jadi kayak Singapura gitu, enclave seperti Singapura yang kemudian bisa juga dia kemudian Singapura kan bermisahkan diri dari dari Malaysia yang mayoritas adalah etnis Malaysia Melayu ya. ya. Itu Bung Rocky. Ya, saya lihat semangat Said Didu itu betul-betul semangat untuk membongkar persekongkolan. Mhm. Karena dari awal Said Didu mencium, atau kita bisa baca Said Didu mencium, ada sesuatu yang tidak beres di situ, yang tiba-tiba dinyatakan sebagai proyek strategis nasional tuh. Ya. Dan kalau kita bikin semacam analisa politik ekonomi, kita tahu bahwa uang di Indonesia itu bertumpu pada mungkin 5-6 orang aja tuh yang sangat sangat kuat tuh. Lalu di bawahnya ada semacam lapisan berikut yang berupaya untuk melipat gandakan kapitalnya. Kenapa? Karena sifat dari kapital adalah bertumbuh, akumulasi itu. Nah sekarang mau dikemanakan uang itu tuh? Mau ditanam di IKN, prospeknya nggak ada tuh. Walaupun udah dibujuk-bujuk Pak Jokowi itu, nggak ada investor dari dalam negeri yang ingin investasi di IKN. Yang ada ya satu dua orang menyumbang untuk Jokowi mungkin CSR-nya, tapi tidak ada yang secara serius tahu bahwa ikan itu lukratif. Hmm. Lukratif artinya menumbuhkan harapan kemewahan keuangan di situ kan. Sebaliknya, kalau mau ditanam di luar negeri, itu juga mereka khawatir karena ada keadaan global yang bisa memburuk dan Indonesia dianggap sebagai eh, 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 pemilik-pemilik uang Indonesia itu pencuci uang, maka Hmm. bisa Hmm. ditangkap di luar negeri justru kan. Hmm. Mau ditaruh di tempat yang diusulkan oleh Pak Jokowi dan Pak Luhut di Bali itu, apa namanya, Office, bisnis family family, office itu, family office ya. itu Hmm. itu juga ada kerentanan data ternyata tuh baru-barusan ini ada soal. Jadi mau dikemanain pertanyaan ini kapital ini dia melebar dan menggumpal tapi mau dikemanain? Yang Hmm. paling mungkin adalah diinvestasikan di dalam investasi real pada sektor real. Nah, Hmm. itu artinya jumlah uang itu hanya mungkin berlipat ganda kalau ditaruh di di infrastruktur. Nah, Hmm. infrastruktur yang ada sekarang itu ya infrastruktur yang memungkinkan orang-orang kaya itu menikmati sendiri sekaligus menjual propertinya. Bukan sekedar di kalangan mereka, tapi juga mungkin di kalangan Asia tuh. Nah, Hmm. itu yang saya kira jadi latar belakang kenapa saya Didu menganggap bahwa Pantai Indah Kapuk yang greater area ini yang diperluas sampai 2 kabupaten itu semacam persiapan untuk menampung modal dari oligarki yang gagal diinvestasikan di IKN dan tidak bisa disimpan di tempat-tempat yang memungkinkan dianggap itu sebagai money laundering. Jadi Pak Said Dido itu menilai masalah ini dari perspektif yang sangat strategis, yaitu pertumbuhan kapital yang akan berakibat pada perampasan hak-hak demi kapital itu tumbuh lebih 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 tinggi lagi itu, lebih akumulatif tuh, yaitu tanah dan properti. Nah, laut utara itu udah jadi semacam simbol kekayaan, simbol kemewahan. Mulai dari Pantai Indah Kapuk mungkin akan jadi Pantai Indah Kapuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 itu kan. Hmm. Tapi sekali lagi ini membahayakan keadaan ekonomi kita tuh. Itu kesetaraan akan tidak akan lagi diperhatikan. Penggusuran akan dimulai itu. Pengepungan tanah itu sama seperti Israel mengepung Palestina itu Ya, akan ya, ya. dimulai itu. Hmm. Jadi Ya. hal-hal semacam ini juga yang kita bayangkan di zaman Diponegoro itu Ah. tanah-tanah yang sebetulnya tanah adat dan hak rakyat itu dirampas oleh tanah dengan mulai membuat benteng mengendalikan supaya Diponegoro itu terdesak tuh. Jadi Said Didu lagi berperan sebagai Said di Ponegoro. Ah, menarik. Anda menyinggung soal itu. Ini karena kalau kita menyinggung soal Diponegoro memang mirip-mirip sih saya karena Diponegoro itu kan melawan Belanda itu karena VOC yang bangun jalan ya patok-patok jalannya itu melewati kawasan makam leluhurnya di Tegalrejo kan itu ya Bung Rocky ya dan kemudian patok-patok itu dipindahkan oleh
Diponegoro dipindahkan lagi ini dan itu kemudian menimbulkan perang perang Jawa ya Bung Rocky ya 1825 sampai 1830 dan itu hampir membuat VOC bangkrut Bung Rocky itu. Sejarah kan menyebut seperti itu. Nah, dalam kasus Pantai Indah Kapuk ternyata juga Said Didu itu punya lahan juga, tapi sampai sekarang masih belum dibangun di situ ya di kawasan Tenjo atau di mana kalau nggak salah itu yang dia sebut bahwa itu tanah sawah dan kemudian sawahnya tidak bisa digunakan karena tiba-tiba aliran irigasi yang dibangun oleh pemerintah itu ditimbun oleh proyek Pantai Indah Kapuk ini gitu. Ya, jadi kelihatannya memang ini perampasan, perampasan berbasis pada akses terhadap kekuasaan negara tuh, Ya, yaitu aksesnya. Kenapa ada semacam kenekatan untuk mengambil alih lahan di situ? Kan itu dinyatakan sebagai proyek strategis negara kan, proses nasional PSN. Jadi sebetulnya undang-undang yang bersifat swasta. Tetapi karena dia strategis, maka diputuskan oleh Pak Presiden bahwa itu adalah PSN. PSN di mana kalau itu adalah proyek swasta kan? Tapi kita mau lihat tadi bahwa ini semacam tukar tambah juga. Karena mungkin kalangan oligarki ini menganggap bahwa ya kami harus cairkan uang ini. Nggak mungkin gumpalan-gumpalan dolar, gumpalan-gumpalan uh, uang euro itu dia simpan di bank dalam bentuk investasi portofolio, dia tetap harus tumbuhkan itu. Nah, itu yang saya anggap bahwa hanya dengan mencari lahan untuk pembangunan kemewahan di situ, maka dana-dana nganggur ini, dana-dana yang tidur ini bisa dihidupkan kembali kan. Nah, memang saya Didu orang yang selalu punya kuriositas untuk tahu apa sebetulnya di belakang soal-soal ini. Karena saya Didu juga bertahun-tahun ada di dalam sistem pemerintahan dan tahu ya. siapa siapa menginginkan siapa dan siapa yang bisa dibeli oleh siapa kan, itu intinya tuh. Jadi yang di riset oleh saya Didu itu juga menunjukkan betapa banyak tanah-tanah yang di situ ada situs adat lalu digusur. Sebulan lalu saya pergi ke Palu diminta oleh teman-teman LSM di situ karena ada 2 desa di Palu itu juga hendak digusur oleh tambang yang dimiliki oleh Bakri yang dulunya punya Rio Tinto itu di tengah kota Palu dan di dalam lokasi tambang itu ada kuburan sakral. Saya sampai di situ. Demikian sebetulnya juga di mana di Sulawesi Barat juga ada hal yang sama tuh di Halmahera, di Kalimantan, tanah-tanah adat itu kemudian segera digusur untuk kepentingan IKN. Jadi tidak ada penghargaan terhadap situs-situs kebudayaan kita tuh. Bayangkan misalnya di satu waktu saya di Australia itu ngobrol sama pecinta lingkungan di Australia dan mereka cerita bahwa di Australia itu kalau ada perusahaan mau menggali pertambangan dan ketika sedang menggali behonya itu bertemu dengan peralatan purba dari masyarakat aborigin misalnya, dia mesti berhenti, dia mesti pindah 5 kilometer. Demikian dia pindah dapat lagi situs nenek moyang, dia mesti pindah lagi. Jadi berapa banyak perusahaan yang bangkrut karena peraturannya jelas. Bagi Anda boleh investasi tapi Anda hormati tulang belulang nenek moyang. Itu artinya di bawah wilayah yang Anda eksploitasi itu adalah peradaban yang tertimbun. Nggak boleh di situ, Anda mesti pindah itu. Nah di kita justru tidak peduli bahwa itu adalah situs yang sebetulnya mesti dirawat karena satu waktu harga ekologinya itu atau harga arkeologinya itu lebih dari properti yang dibangun di atasnya. Ini saya tertarik sekali dengan analisis Anda tentang bahwa ada penggumpalan kapital yang kemudian itu perlu diinvestasikan karena saya kira ini jadi nggak salah kalau saya kemudian juga mengkait-kaitkan pernyataan saya dulu sebelumnya yang dia duga bahwa ini kemungkinan ini adalah kompensasi kepada para pengembang ini karena gagalnya proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan itu digagalkan oleh Anies Baswedan. Dan tentu saja ini pasti ada kaitannya juga dengan Pilkada Jakarta karena kemungkinan besar Anies Baswedan juga akan kembali lagi ke Jakarta dan kalau itu terjadi berarti ya mereka akan menghadapi situasi yang sama lagi sama ketika Anies waktu itu menjadi gubernur gitu. Ya memang itu. Jadi mereka yang punya modal, dia mulai prediksi 5-10 tahun ke depan siapa yang akan menguasai Jakarta tuh. Apakah modal-modal ini bisa dititipkan ke dalam pemerintahan baru atau justru akan dibatalkan oleh pemerintahan baru. Oleh karena itu sejak sekarang dia bikin semacam keputusan untuk mendahului kepemimpinan baru Jakarta, gubernur baru Jakarta tuh. Supaya secara hukum udah diikat tuh. Dan itu sebetulnya hal yang lumrah bahwa yang kita sebut sebagai oligarki sebetulnya bukan lagi sejumlah orang, tapi satu orang bisa mengatur regulasi kan yang kita sebut plutokrat.
bukan lagi oligark tapi plutokrat. Satu orang kaya bisa mengatur siapa yang mesti jadi gubernur di daerah Ya. dia tuh. Kalau gubernurnya terpilih juga dia udah siapkan. Kalau gubernurnya korupsi maka dia mesti siapkan siapa hakim yang akan memimpin persidangan nanti kalau ternyata gubernur yang dia pilih itu korupsi itu. Kalau Ya. masuk penjara siapa sipir yang bisa memungkinkan sang gubernur yang tersandra oleh kasus itu bolak-balik ke Jakarta misalnya kan. Jadi oligarki itu tidak cukup lagi untuk menerangkan permainan kekuasaan. Plutokrasi lebih baik untuk kita pakai sebagai istilah. Karena seorang plutokrat, dia bisa beternak beberapa pejabat di daerah yang berbeda tuh. Untuk mengatur kemungkinan-kemungkinan mutasi pejabat lah, segala macam. Nah kita mau curigai itu karena nggak ada cara lain untuk memantau Jakarta. Selain mencurigai secara akademis, bahwa ada faktor modal yang ingin tumbuh tetapi ya mau ditumbuhkan di mana selain pada hal-hal yang udah ada di depan mata tuh. Nah, apa namanya ini pulau-pulau yang tadinya dibatalkan itu tentu jadi mubasir bagi mereka, tapi mereka tetap mengintai sesuatu yang memungkinkan kapital mereka itu mencair, bukan sekedar menggumpal tapi harus dicairkan. Nah ini Ya. artinya ada proses politik di belakang itu. Nah Jakarta akan jadi tempat yang panas lagi oleh ketegangan rasial, ketegangan kelas, ketegangan ekonomi, dan semua hal itu akan meningkatkan suhu politik itu pasti. Jadi Jakarta tetap suhu politiknya tinggi, karena nanti mau dipindahin oleh Pak Jokowi, tetapi Jakarta tetap adalah Ya. mimpi semua orang yang ingin berakumulasi dan ingin berkuasa. Ya, oke. Sekarang kita kembali, kita kaitkan soal ini dengan tadi diskusi kita sebelumnya, Bung Rocky, soal kelihatannya concern Pak Prabowo tentang keamanan, ya, keamanan nasional itu ya, Bung Rocky. Karena ini juga dalam diskusi saya dengan Bung Said Didu juga dia menengarai itu juga. Satu, tentu saja akan ada konflik ya antara masyarakat sekitar itu dengan mereka yang tinggal di kawasannya dia sebut enclave tadi, karena ini kan yang bisa membeli dengan harga yang sangat mahal itu kelompok tertentu lah. Dia menyebutnya etnis tertentu. Dan kedua, dengan daerah yang sangat besar, yang lebih besar dari Jakarta, dan kemudian dia seperti sangat eksklusif, ini juga rentan, kata dia, karena ini berhadapan dengan laut. Jadi pemerintah mungkin bisa tidak punya lagi kemampuan untuk mengawasi apa sebenarnya yang terjadi. Itu bisa seperti negara dalam negara. Dan itu saya kira juga bisa menjadi rawan dari sisi keamanan negara. Pasti terjadi itu, karena begitu kawasan itu eksklusif, Hmm. maka akan disterilkan. Mungkin 3 kilometer dari batas pantai itu tidak boleh ada yang mondar-mandir di situ. Itu akan diintai oleh drone misalnya kan. Kan itu artinya ada kegiatan yang tidak bisa dipantau oleh hak publik. Padahal semua pantai itu harus terbuka, akses publik terhadap pantai. Tanah itu dia miliki, tapi pantai tidak boleh dia kuasai kan. Tetapi selalu itu dilanggar, bahwa garis pantai itu juga dianggap sebagai milik dia tuh. Ya, itu berlangsung di Bali, berlangsung di tempat-tempat yang resortnya mewah tuh. Jadi tertutup hak kita atau hak rakyat untuk menikmati keindahan pantai. Tetapi lebih dari itu, ketertutupan itu menyebabkan kita mesti curiga bahwa akan ada aktivitas intelijen di situ dan tidak bisa terpantau oleh negara kan. Jadi sekali lagi eksklusivitas itu atau eksklusivisme di dalamnya mengandung bahaya tuh. Dan apalagi kalau kita anggap bahwa itu klaster yang sangat mewah, itu berarti akan jadi smart pemukiman, smart community, dan kegiatan-kegiatan yang mungkin pseudo kriminal tidak bisa dipantau. Jadi sekali lagi semua enclave itu selalu menimbulkan kecurigaan. Ada apa di dalamnya? Tuh, tembok yang tinggi memungkinkan kita untuk bukan untuk mengagumi, justru mencurigai kenapa dipasang tembok tinggi itu. Apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak berlaku lagi? Apakah kemanusiaan yang adil beradab itu tidak dipercaya lagi sehingga harus memasang tembok itu? Jadi keadaan psikologi sosial menganggap bahwa enclave itu semacam bentukan baru untuk membentuk kekuatan extra state, ekstra negara tuh di situ tuh. Dan bagian-bagian ini juga ada di dalam banyak perencanaan orang-orang yang punya uang berlebih untuk memaksimalkan koordinasi di antara mereka dan menghalangi akses dari rakyat untuk mengetahui apa yang terjadi di situ. Padahal kita hidup dalam keadaan sosial yang memungkinkan kita bergaul sebagai semua warga negara. Jadi batas-batas itu yang disebutkan oleh Said Didu itu juga
bukan sekedar batas lokasi, tapi batas psikologi. Apalagi kalau itu disebut batas sosial, yang mungkin juga jadi alasan untuk kerusuhan nanti kan. Jadi begitu terjadi tembok, orang saling curiga tuh. Nah, tembok itu bisa jebol tuh, apalagi Hmm. tembok yang di dalamnya mengandung aspek rasis itu kan Ya. berbahaya sekali. Jadi negara ini juga mesti dikembalikan pada perencanaan sosiologis, bukan sekedar perencanaan yang didesain oleh modal. Yes, oke. Jadi saya kira tadi tidak berlebihan kalau Anda kemudian menyamakan begitu apa yang dilakukan oleh Said Didu sekarang dengan Diponegoro. Jadi ini semacam Diponegoro di era modern begitu ya. Iya, itu selalu kita ingat Pangeran Diponegoro itu kan dijebak Hmm. sehingga dia akhirnya menyerah tuh, dan itu yang dilukiskan dengan bagus oleh Raden Saleh itu. Karena Yes. Raden Saleh merasa terganggu. Ada lukisan juga Hmm. di Rijks Museum di Amsterdam. Hmm. Berapa waktu lalu saya lihat di situ. Ada lukisan orang Belanda justru yang sebaliknya tuh Hmm. menganggap bahwa Diponegoro itu memang ditangkap karena bajingan. Padahal bagi kita Ah, dia adalah pahlawan itu. Jadi kita kembalikan masalah ini supaya kita ingat bahwa Diponegoro juga dikhianati dari dalam.